Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-11 melalui bacaan Matius 9 ayat 35 sampai dengan 10 ayat 8. Sinode GKJ mengajak kita gereja-gereja menghayati sebuah tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Gereja adalah komunitas yang bukan hanya menikmati berkat saja, tetapi juga menjadi pelaku firman dengan melakukan tindakan nyata, menolong yang menderita. Melalui teladan pengutusan para murid sebagai komunitas kecil, Tuhan Yesus juga mengutus gereja masa kini untuk melakukan firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, sekadar mengingatkan bahwa konteks Injil Matius ditujukan secara khusus kepada orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Maka sering kita menemukan ungkapan-ungkapan yang lebih mengkhususkan ditujukan bagi domba-domba Israel. Bahkan orang Yahudi yang mengabaikan bangsa lain di sekitarnya sering menyebut mereka sebagai orang-orang berdosa. Tujuan dari penulisan Injil Matius memang agar bangsa Israel terlebih dahulu percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Mesias, dan selanjutnya mereka diutus untuk melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memulai karyanya di kotanya sendiri, Galilea. Bagaimana kondisi Galilea saat itu? Galilea atau daerah berbukit adalah sebuah daerah yang luas, mencakup lebih dari sepertiga wilayah Israel pada masa kini. Pada masa Tuhan Yesus dan sebelumnya, wilayah Galilea dihuni oleh orang Samaria, yaitu orang-orang yang berdarah campuran karena pembuangan bangsa Yahudi dan juga karena pendudukan oleh Kekaisaran Asyur dan Babil. Orang Yahudi yang saleh menganggap orang Samaria tidak murni, dan karena itu mereka najis secara moral, rohani maupun fisik. Mereka didiami oleh roh-roh dan mengidap penyakit. Maka pada umumnya orang Yahudi enggan berurusan dengan orang Samaria. Itulah salah satu alasan mengapa Yesus dan murid-muridnya yang sebagian adalah nelayan dari Galilea sering ditanggapi dengan curiga, ejekan, bahkan kebencian oleh para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Mereka sendiri menyebut Yesus adalah orang Samaria. Maka Yesus menjawab mereka dengan perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Kitab suci sendiri telah memberitakan bahwa Galilea, tanah orang asing, akan melihat terang yang besar, Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada zaman Yesus, Galilea merupakan tanah yang paling baik dan salah satu kota di Israel yang paling sibuk. Jalan-jalan penting menuju Damsyik, menuju Mesir, dan di sebelah timur jalan raya penting lainnya, semuanya melewati Galilea. Iklimnya yang sangat bagus dan tanahnya yang subur menghasilkan banyak hasil panen seperti zaitun, gandum, jewawut, dan buah anggur.
Perikanan dekat Danau Galilea juga menyediakan perdagangan ekspor yang besar dan sumber kekayaan yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus melewatkan banyak waktunya di Galilea. Apa yang Yesus lakukan di sana? Ada 3 hal. Yang pertama, mengajar di Bait Allah. Yang kedua, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang ketiga, menyembuhkan orang yang sakit. Apa yang mendasari tindakan Yesus tersebut? Hal ini didorong oleh belas kasih yang paling mendalam. Karena Yesus melihat orang-orang itu seperti domba tanpa gembala. Mereka digambarkan terbaring tanpa daya. Ada rasa simpati dan empati dari Tuhan Yesus dengan ikut terlibat dalam penderitaan itu. Kehadiran Yesus dengan tetap menempatkan mereka sebagai subjek, bukan objek. Mereka ditempatkan sebagai sahabat dan saudara. Di sisi lain, Yesus juga melihat kenyataan bahwa dibutuhkan para pekerja untuk menuai. Diperlukan banyak gembala bagi domba-domba yang sakit dan menderita. Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid untuk memberikan kuasa, menyembuhkan, mengusir setan, mentahirkan yang kusta, dan membangkitkan orang mati. Apa yang ditugaskan dan dilakukan oleh para murid sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Kehadiran Yesus dan para murid menjawab kebutuhan mereka. Tuhan memilih para utusan untuk terlibat dalam karya pekerjaannya, bukan karena mereka memiliki kebaikan dibanding dengan yang lain, tetapi memang mereka dipanggil untuk menyatakan belas kasih Allah, menjadi alatnya memberitakan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, kita sebagai gereja diingatkan kembali bahwa kita adalah komunitas penerima berkat Tuhan. Namun kita juga diutus untuk menjadi alatnya, menghadirkan kerajaan Allah kini dan di sini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Sama seperti perintah Tuhan kepada para murid, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama, yaitu menyembuhkan, mengusir setan, mentahirkan yang kusta, dan membangkitkan orang mati. Sekarang banyak orang yang hidupnya membutuhkan kesembuhan, bebas dari kuasa kegelapan, lepas dari stigma cap negatif karena fisiknya dan keberadaannya, dan ingin terbebas dari berbagai kematian. Dalam kondisi seperti inilah dibutuhkan kehadiran kita, gereja, sebagai komunitas yang mampu melakukan firman Tuhan, yaitu hadir menjawab kebutuhan mereka, menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Datanglah dengan ketulusan hati kepada mereka, bersimpati dan berempati,
sebagai teman dan saudara bagi sesama. Ikut dalam pergumulan mereka. Mari kita hadir sebagai murid Tuhan Yesus yang siap sedia menghadirkan kerajaan Allah tanpa membeda-bedakan. Kiranya kasih Kristus menyertai kita, para utusannya. Amin.